Halo Sobat Mertalks, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Sudah lama sepertinya kita tidak berjumpa kembali bersama seperti ini ya. Terakhir kali itu waktu tahun 2021 kemarin, dan akhirnya kita kembali lagi bersama di acara Mertalks kali ini. Nah, di acara Mertalks kali ini, saya Dimas Prasetya Nugraha, tentunya ada wajah baru di sini, yaitu bersama salah seorang frater staf seminari Mertayudan. Bisa dilihat kan, nah ini bernama Frater Rista, yang beliau merupakan Supamong Medan Pratama atau tahun pertama di Seminari Mertayudan ini. Jadi kita akan membahas tentang apa ya yang sedang trending pada pekan-pekan ini, Frater. Entah karena apa ya, karena merupakan suatu kewajiban kita atau ya memang yang namanya liturgi itu harus dirayakan dan dibaktikan bagi kehidupan kita. Nah, ngomong-ngomong soal pekan suci ini, Frater, ini apa ya? Kita lihat salib-salibnya sudah mulai ditutupi putih-putih ini ya. Ini menandakan mau masuki hari raya Kamis Putih yang merupakan suatu momen yang lumayan krusial di mana ada wujud pemberian dan penyerahan diri Yesus di dalam peristiwa tersebut. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, saya persilahkan untuk Frater Rista untuk memperkenalkan diri lebih jauh biar fans-fans Frater Rista tuh biar tahu gitu loh. Bagaimana gitu. Ya, baik, terima kasih Dimas ya sudah mempersilahkan saya berkenalan. Baik, sobat-sobat Merto Talks ya. Iya. Saya itu Frater Rista gitu ya. Biasa dipanggil Frater Rista gitu ya atau Frater gitu ya. Nah, sekarang saya sedang diutus untuk menjalani toper di Seminari Menah Mertayudan ini. Ya, mendampingi teman-teman seminaris Medan Pratama seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Dimas ya di awal tadi. Nah, di sini ya saya sekarang ternyata menjadi bintang tamu gitu ya. Jadi bintang tamu untuk dalam Merto Talks. Ya. Ini suatu kebanggaan bagi saya ya bisa diundang di sini. Jarang-jarang tidak semua orang tuh mendapat kesempatan untuk bisa diundang di sini. Iya. Ya. Ini lebih dari podcast sebelah. Saya sangat bahagia dan bersyukur gitu ya. Diberi kesempatan untuk hadir di sini berbagi mungkin sharing dan pengalaman gitu ya. Iya. Gitu ya. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Frater Rista. Nah, udah nama Frater Rista mungkin ya. Nanti mungkin bisa di follow Instagramnya, nanti akan disertakan di bawah itu Pak. Untuk menambah kata kese loh iya. Itu sesuai calon imam itu. Iya tadi kan sudah disinggung sedikit mengenai pekan suci. Kemarin minggu kita sudah merayakan Minggu Palma dan besok Kamis kita akan merayakan yang namanya Hari Raya Kamis Putih itu. Betul sekali. Nah, mungkin teman-teman di luar sana itu tidak tahu apa ya Kamis Putih itu momen apa sih? Karena mereka paling cuma datang misa, kemudian lihat ada liturgi basuhan kaki, terus perarakan sakramen. Nah itu dari Hari Raya Kamis Putih itu sebenarnya itu hendak menekankan apa sih atau pokok utama dari peristiwa atau hari raya yang kita peringati itu seperti apa? Oke, Dimas ya, sejauh saya ketahui dan juga saya pelajari gitu ya, bahwa Kamis Putih itu kan dimana menjadi momen ya, dimana gereja itu mengawali namanya Trihari Suci gitu ya. Dimana mengawali misteri Jumat Agung dan juga Paskah gitu kan. Nah, dan di situ di dalam Kamis Putih juga ada ajakan untuk kita sebagai orang Katolik gitu ya, umat Kristen itu membangun suatu persaudaraan gitu ya. Nah, melalui peristiwa Kamis Putih itu sendiri, di mana ditujukan melalui perjamuan malam terakhir gitu. Dan di sana di dalam peristiwa perayaan Kamis Putih kan ada itu ya pengenangan perjamuan malam terakhir itu. Lebih tepatnya ke anamnesis ya. Iya, betul sekali. Kita diajak untuk mengenangkan kembali peristiwa di mana Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir dengan para murid ya. Itu. Mantap. Ya benar sekali ya teman-teman ya. Nah, mungkin kalau ada yang belum tahu ya, ini makanya kalau setiap kita misa itu kan ada yang namanya istilahnya anamnesis itu ya untuk mengenangkan kembali sabda Yesus yang istilahnya disabdakan pada saat malam perjamuan terakhir yang kita peringati hari ini juga itu ya pada Kamis Putih. Di Kamis Putih itu kan ada salah satu momen yang mungkin tidak dapat ditemukan di misa-misa lainnya. Salah satunya adalah tentang pembasuhan kaki. Nah itu betul. Bagi saya tuh momen pembasuhan kaki itu mungkin momen yang sangat menyentuh. Tentunya tentang kesadaran dan kerendahan hati Yesus untuk mau merendahkan diri untuk membasuh kaki para rasul. Nah dari Frater sendiri mengapa sih kok Tuhan Yesus itu kok mau nih loh membasuh kaki para rasul padahal belum tentu juga kakinya kan bersih ya, malah bau mungkin ada itu keringetan jalan-jalan ya, mungkin bisa jadi ya mau gitu loh sebelum ya, itu
menginjak Menginjak kotoran ranjau gitu gitu ya, ya. Nah, siapa itu kok tahu mau ya. gitu loh Tuhan Yesus. Sehingga harus dibersihkan. Makanya itu. Ya, oke, baik. Mengenai peristiwa pembasuhan kaki ya. Sejauh saya ketahui dan juga saya renungkan gitu ya, bahwa pembasuhan kaki itu momen di mana Yesus tuh ingin memberikan teladan ya kepada para murid gitu ya, bahwa di situ melalui pembasuhan kaki kita diajarkan untuk mau melayani satu sama lainnya, mau melayani, mau menghormati, bahwa rasa persaudaraan tadi ya melalui perjamuan malam terakhir juga itu tadi diwujudkan nyatakan melalui pembasuhan kaki itu sendiri ya, supaya kita sebagai orang-orang Kristiani mau saling melayani, mau saling mengasihi ya, dan juga mau saling menghormati sebagai ya sesama manusia gitu ya, dan dengan tujuan untuk apa, untuk hidup dalam penuh kasih gitu ya, itu sih, supaya ya ada keteladanan gitu yang diturunkan oleh Yesus Kristus sendiri, dicontohkan ya, bahwa Yesus sudah menyontohkan seperti itu gitu ya. Ya, maka kita sebagai umat Kristiani yang meneladani Yesus Kristus ya sebagai guru ya, itu baik jika kita juga mau untuk meladani itu juga gitu. Itu sih satu makna ya dari membasuh kaki para rasul. Kaki itu tadi ya, Frater ya. Ya itu apa ya, bagi saya mungkin momen bagaimana Yesus tuh melakukan itu semua dengan keikhlasan ya, Iya, benar. Dengan ketulusan hati gitu ya. Itu. Tanpa ada rasa lalu dalam artian tanpa rasa ingin lalu kemudian dipuja-puja atau kemudian dipuji gitu ya. Tapi dia melakukan dengan kasih, dengan ketulusan. Itu sih. Ya, itu mungkin yang bisa jadi pelajaran kita ya, sobat Mertops dimanapun Anda berada, untuk saling melayani dan memberikan diri dengan setulus hati seperti teladan Yesus sendiri. Meskipun Yesus itu tahu bahwa salah satu di antara mereka itu akan mengkhianati dan meninggalkan dia. Dari Yudas Iskariot dan juga Petrus yang menyangkal itu tadi kan, mungkin ada luka batin sendiri dalam diri Yesus, tapi kok Yesus tetap mau memberikan diri dan melayani mereka dengan cinta itu tadi. Nah, itu jamnya kan jadi reminder ya tadi terkait dengan kalau dulu kan ada kisah tentang ayam berkokok yang mengingatkan Petrus, tapi ini ada jam mungkin juga ingat betul sekali itu, untuk senantiasa berjaga-jaga dan ingat sama Tuhan. Ingat itu selalu mungkin bahwa kita tidak boleh menyangkal Yesus ya. Ketika kita diminta untuk bersaksi ya kita harus berani gitu ya. Sebagai seorang murid Kristus harus berani untuk bersaksi supaya tidak kita lalu menyangkal ya Pak. Iya, benar. Itu sih, betul. Resiko murid ya, memanggul salib dan mencintai meskipun harus terluka. Nah, itu yang harus ditekankan itu seperti itu. Betul. Nah, mungkin ya pembelajaran bagi kita ya, baik untuk dikontekstualisasikan di kehidupan kita, bagaimana ya itu tadi teladan-teladan Yesus itu bisa diberikan dan istilahnya dihidupi dan dibagikan kepada orang-orang di luar sana. Nah, menurut Frater sendiri, ini untuk teman-teman seminaris ya, yang pertama untuk teman-teman seminaris. Nah, itu bagaimana atau praktek atau implementasi nilai-nilai yang diberikan Yesus melalui perjamuan malam terakhir itu pada hari Kamis Putih pada teman-teman seminaris itu, supaya bagaimana mereka mendapatkan maknanya itu seperti apa dan ada aksi nyata loh di kehidupan komunitas kita itu. Oke, ya baik. Mungkin ini ya teman-teman ya, bahwa Frater ingin menyoroti mengenai peristiwa perjamuan kasih itu, perjamuan kasih, perjamuan malam terakhir itu. Di sana ada poin utama yang hendak disampaikan oleh Yesus ya, bahwa para murid diajak untuk membangun semangat kasih itu sendiri. Jadi poin utamanya adalah semangat kasih. Kita diajak untuk membangun persaudaraan di dalam kasih. Nah, melalui perjamuan malam terakhir itu atau perjamuan cinta gitu ya. Perjamuan cinta itu ya. Kalau bahasa sekarang gitu ya. Iya, perjamuan cinta. Perjamuan cinta. Nah, ada 3 poin ya. Kiranya baik jika kita renungkan atau mungkin bisa kita ambil ya dari perjamuan cinta itu sendiri. Yang pertama mengenai peristiwa perjamuan Ekaristi itu sendiri ya. Di dalam perjamuan Ekaristi, Yesus itu hendak mengajak kita bahwa supaya kita tuh mau untuk menjalin persaudaraan. Nah, ditunjukkan lewat apa? Makan bersama ya. Di daftar ya. Ya, makan bersama di daftar. Jadi kalau ya saatnya makan ya makan nggak makan yang penting kumpul gitu ya. Kumpul, ngobrol gitu ya. Nah, di sana ada persaudaraan yang terjalin, interaksi antar seminaris yang awalnya mungkin canggung jadi semakin mengenal gitu ya. Itu. Jadi mari kita membangun
rasa persaudaraan di dalam perjamuan bersama itu gitu ya. Lalu yang kedua mengenai semangat berkorban dan penyerahan diri. Nah, itu bisa menjadi suatu poin refleksi bagi kita, mungkin para seminaris juga atau teman-teman muda ya yang mendengarkan podcast ini, di mana penyerahan diri ditunjukkan melalui di mana Yesus mau untuk menebus dosa manusia gitu. Melalui kisah sengsara lalu wafat juga ya. Itu penyerahan diri Yesus. Itu bisa menjadi teladan kita. Supaya apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita pun kadang mau berkorban untuk orang lain itu susah gitu ya. Susah banget ya, Sulit ya. Oke. Nah, kadang kita sudah berkorban tapi tetap di belakang menuntut ya. Iya. Oh kemarin gue tak wangi ya gitu ya. Ada kita sudah dibantu. Apa minta pamrih gitu ya. Nah, itu. Maka kalau Yesus sendiri kan melakukan itu dengan ketulusan. Ya berani berkorban tapi dengan penuh ketulusan. Lalu yang ketiga mengenai pelayanan. Oh, pelayanan ya. Di sana dalam perjamuan kasih, perjamuan cinta itu di mana para murid saling melayani. Yesus juga saling melayani para murid dengan apa? Membagikan roti, memutarkan pialanya itu gitu kan untuk kebersamaan itu sendiri. Jadi ada pelayanan. Mungkin kalau di seminari ya melalui apa? Tugas meja gitu ya, supir ya, lalu kemudian kalau opera gitu ya, bareng opera gitu. bersama itu ya. Nah, itu bagian dari kita melayani sesama. Gitu. Kalau untuk orang-orang muda yang lain ya tentu bisa aktif dalam kegiatan gereja. Nah, benar. Sebagai OMK ikut ambil bagian mungkin dalam Trihari Suci ini ya bisa menjadi momen teman-teman yang suka dengan kegiatan misdinar gitu ya. Ya ikut ambil bagian dalam misdinar. Kalau sebagai OMK mungkin tablo nek enggak latihan kor tugas latihan kor tugas kor di gereja dalam Trihari Suci. Itu bisa diwujud nyatakan melalui seperti itu ya. Jadi ada 3 nilai mengenai perjamuan Ekaristi sebagai bentuk kita persaudaraan ya. Persaudaraan saling melayani, terus kemudian semangat berkorban dan penyerahan diri. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjamuan cinta atau perjamuan malam terakhir itu sendiri. Super tenan mantap ini mungkin 3 hal pokok ini yang apa ya istilahnya bisa menjadi sokok guru kehidupan kita untuk menjalani hidup kita berikutnya tentang bagaimana mau mengasihi, mau memberikan diri seperti teladan Yesus sendiri. Makanya kadang kan ada representasi tentang Yesus tentang burung pelikan itu yang menusuk paruhnya untuk memberikan makan pada anak-anaknya meskipun harus terluka. Representasi Yesus banget ya itu. Betul sekali. Mungkin yang bisa dihidupi oleh kita semua adalah wani getih untuk sesama kita. Nah, bekerja dengan total gitu. Iya, totalitas itu. Apapun ya. Nah, itu sangat itu bisa. Oh iya, sama tadi teman-teman kalau saya kan masak loh kalau teman-teman yang tugas kor disebut, yang misalnya disebut, yang parkir juga untuk pelayanan. Parkir itu bagian dari pelayanan. Kalau nggak ada mereka di gereja acak adut itu. Malah macet malah macet mudiknya nggak sih. Nah, itu mungkin juga bentuk pelayanan. Ya mungkin ambil bagiannya setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang ambil bagian dalam hal besar, lalu ada yang kecil, tapi tidak apa-apa. Itu kan yang penting kita tetap ambil bagian dalam perayaan itu sendiri gitu ya. Tinggal bagaimana kita memaknai setiap peristiwa itu sendiri. Mungkin ada yang merasa, wah saya tuh jarang ke gereja, tapi kemarin saya ikut ambil bagian di dalam Trihari Suci, mungkin bantu masang dekor gitu-gitu ya. Tapi ketika hari H tidak bisa datang gitu ya. Itu setidaknya kita sudah ambil bagian dalam persiapan, ada kontribusi gitu ya. Itu sih. Baik juga itu tentang bagaimana ketika pelayanan itu juga perlu yang namanya satu kesetiaan. Iya, betul. Seperti yang Yesus katakan itu kan fidelis ad finem, setia sampai akhir bahkan wafat di kayu salib. Ya, betul. Patennya mantap. Walaupun harus terluka tapi harus setia ya. Nah, itu mungkin akan dibahas di podcast berikutnya di edisi Jumat Agung besok. Spoiler dikit biar lebih dipahami nanti misalnya kayak enggak ada kepastian. Mungkin teman-teman di luar sana kan sering nggak dikasih kepastian, jadi kita ngasih kepastian kasih pengharapan. Karena Yesus sendiri adalah sumber pengharapan dan iman kita yang penting nggak PHP aja ya. Nah, itu bukti nyata dan totalitas itu tadi betul. Mungkin itu aja, Frater. Terima kasih sudah sama-sama mau datang dan mengisi di acara podcast kita malam hari ini. Terima kasih juga kepada para kru yang ada di belakang. Ada Nanda, Tio, Leo, Jati, Alfa, Denny dan Bima. Mungkin bisa say hello semuanya. Hai. Halo. Nah, itu juga teman-teman salah satu bentuk pelayanan mereka untuk istilahnya melayani dan membagikan kasih Tuhan pada teman-teman ya lewat video ini.
ini merupakan representasi nyata Iya. dan semoga itu tadi Ya. tiga itu tadi bisa dihidupi dan jadi wujud nyata Semangat kita, ya. semangat apalagi panggilan Tuhan gitu. Ya, Seperti itu. Jadi itu saja, Frater. Terima kasih sekali Terima lagi. Terima kasih. kasih juga teman-teman. Terima kasih teman-teman. Mungkin kita akan berjumpa di hari besok dengan bintang tamu yang baru juga. Nanti Frater terus nanti kasihan fansnya ngantri ya itu. Jadi satu saja Frater. Terima kasih teman-teman. Dadah. Selamat Dadah, tinggal. bertoto. Dadah.